ada yang minum minyak kayu putih, ada yang Quds Al-Hindi atau macam-macam gitu. Nah, menurut Ustadz, apa Ustadz pernah neliti atau mungkin pengalaman pasien atau apa obat yang ampuh gitu atau yang pengalaman orang yang bisa menyembuhkan COVID atau mengatasi COVID secara cepat itu bagaimana Ustadz? Iya, baik. Jadi begini Akhi, jadi gini, obat tuh banyak tuh, apalagi herbal berseliweran tuh, banyak sekali tuh. Herbal sampai saat ini belum ada sampai fase uji klinis terhadap COVID sampai saat ini. Ya, tapi herbal lebih banyak kalau menurut saya beberapa jurnal saya baca, dia lebih banyak meningkatkan imunnya. Jadi kalau imunnya bagus, harapannya COVID bisa mudah gitu loh. Jadi makan habat meningkatkan imun, makan temulawak, jahe meningkatkan imun. Jadi kalau imunnya bagus, maka otomatis apa? Otomatis virus bisa tertangani. Tapi kalau dia membunuh si virus sih perlu banyak penelitian dan perlu panjang penelitiannya. Tapi silakan saja konsumsi herbal-herbal yang menurut saya masih relatif aman yang ada di rumah silakan. Tapi kalau untuk herbal-herbal yang lebih spesifik perlu aturan dosis ya. Perlu juga nanti indikasi dan kontraindikasi harus diperhatikan. Herbal bagus tapi tolong perhatikan dosis, perhatikan indikasi, perhatikan kontraindikasi. Jadi jangan semuanya ditelan saja gitu ya. Nanti minyak angin ditelan gitu langsung blek malah iritasi lambung jadi lambungnya luka, perdarahan malah meninggal gitu kan. Jadi harus dengan data. Artinya gini, penelitian itu juga harus dilakukan. Penelitian itu bagus dari uji toksisitas, dari uji kemanfaatan. Ya, jadi saran saya hati-hati kalau nerima hoax seperti itu atau berita yang tidak benar. Kalaupun itu baik, misalnya baik, juga harus kita cross check dulu dengan jurnal-jurnal ilmiah. Muat saya kalau dari sisi kedokteran ya, lihat ada nggak penelitiannya gitu ya. Tapi kalau menurut hemat saya, kalaupun mungkin belum dilakukan penelitian, selama itu bumbu dapur dengan dosis yang tepat silakan saja ya. Karena intinya mekanismenya adalah meningkatkan imun. Jadi kalau imun kita bagus, insya Allah bagus. Dan ada satu lagi yang cukup menarik yang Ustadz Adi Hidayat ya, tentang herbal yang bisa menyembuhkan COVID. Itu dari penelitian beliau di ranah hadis gitu ya. Dan hadis itu sahih lah, artinya bisa mengobati radang paru. Tapi jenis paru-parunya apa kan nggak dijelaskan di sana. Apakah infeksi TBC, apakah COVID, apakah asma, apakah apa. Nah itu perlu penelitian lagi. Perlu penelitian. Tapi kalau itu diminum, silakan saja. Toh juga tidak ada efek yang apa ya beresiko terlalu besar, kecuali tidak tepat dosis, tidak tepat indikasi, dan tidak memperhatikan kontraindikasi. Jadi silakan saja, tapi perhatikan lagi tadi beberapa jurnal penelitian dan itu mudah kok nyari jurnal gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya Aki. Jadi kalau menerima suatu informasi cross check dulu lah. Jangan langsung ditelan dulu, tanyakan dulu, kemudian lihat juga di internet sekarang zaman canggih lah, cari aja jurnalnya ada nggak sih, kalau ada oke. Tapi sepengetahuan saya kalau untuk herbal, imun yang ditonjolkan, imunnya meningkat, maka virus bisa tertangani dengan baik. Kira-kira begitu, Aki? Ya, baik, Ustaz. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lewat chat, Ustaz. Ya, silakan. Mungkin yang pertama itu dari Mas Irawan. Mungkin topiknya berbeda ya. Dok, ada obat buat sakit pinggang yang berkepanjangan. Apakah konsumsi kopi bisa menyebabkan sakit pinggang? Oke, sakit pinggang itu penyebabnya banyak. Bisa karena saraf kejepit, bisa karena batu ginjal, bisa karena otot, bisa karena pengapuran, bisa karena salah posisi, ya itu banyak. Jadi harus diperjelas dulu penyebab sakit pinggangnya apa, baru nanti ketahuan pengobatannya dengan apa. Saran saya di rongsen lah minimal. Rongsen saja dulu, itu akan terlihat kok. Apakah ada masalah di tulangnya, apakah tulangnya menjepit saraf, atau ada pengapuran, ya saran saya di rongsen terlebih dahulu. Apakah kopi bisa menyebabkan sakit? Nggak ada hubungannya sih. Ya tidak ada hubungannya, saya belum tahu lah, kecuali pagi minum kopi, siang minum kopi, semakin minum kopi, semuanya minum kopi, air putihnya nggak ada, mungkin. Jadi harus ada takaran dosisnya. Ya kalau minum kopi pagi 1 kali, sore 1 kali masih no problem lah. Tapi saran saya kalau mau ngopi pilih yang light saja, light roasted ya. Jadi jangan yang apa sih yang berat, yang gosong banget, jadi yang tidak terlalu gosong.
Tapi tidak ada korelasinya lah kopi dengan sakit pinggang ya. Kira-kira begitu. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Cindy. Apakah benar vaksin COVID sudah akan tersedia bulan depan? Apabila vaksin ternyata tidak halal, apa tetap boleh digunakan? Terima kasih. Iya, tadi yang saya sampaikan di awal bahwa penelitian vaksin ini masih di beberapa negara ini masih pro dan kontra sebenarnya. Karena tadi diduga adanya mutasi daripada virus ini. Mungkin kita membuat, misalnya kita membuat vaksin yang A, tapi si virus A udah berubah menjadi B, C, D. Nah, apakah ini jadi efektif? Ini perlu penelitian lebih lanjut lagi. Apalagi tidak semua virus itu bisa divaksinkan. Contohnya apa? HIV. HIV sampai sekarang nggak bisa dibikin vaksin. Terus kemudian MERS. Dulu kan pernah MERS heboh tuh, tapi juga nggak ada vaksinnya sampai sekarang. Ya, terus kemudian apa? Demam berdarah, itu juga nggak ada vaksinnya. Apakah ini bisa dibikin vaksin? Itu perlu penelitian yang panjang sebenarnya, gitu ya. Tapi ketika pemerintah sudah men-launching-kan vaksin, apakah ini bisa apa tidak? Wallahu alam, saya belum tahu dan belum mencoba. Jadi saya belum pernah mencoba dan apakah bulan depan ini ada apa enggak? Uji klinisnya kalau nggak salah sampai bulan Desember ya. Ya baru nanti mungkin bulan Januari baru ada. Kemungkinan besar sih adanya bulan Januari gitu ya. Saya belum tahu kalau bulan depan udah ada nih. Wallahu alam, saya tidak tahu nih sumbernya dari mana. Ya, tapi artinya efektifkah vaksin kalau dari sudah lakukan uji dan ternyata memang efektif, ya silakan aja dilakukan proses vaksinasi gitu ya. Terus bagaimana kalau barangnya haram ya, kita tinggal tunggu pendapat ulama. Kalau ulama bilang jangan ya jangan, kalau ulama bilang oke, jalankan karena barang haram dibolehkan kalau kondisi darurat. Barang haram dibolehkan kalau kondisi darurat. Tetapi kalau tidak darurat, nah ini yang jadi masalah. Kalau tidak darurat, ini yang menjadi masalah. Ya, jadi kita tunggu pendapat ulama seperti apa, nanti MUI kan mengeluarkan fatwanya ya untuk vaksin ini. Kita tunggu aja pendapat ulama seperti apa, karena saya bukan pemberi fatwa gitu ya. Tapi yang pasti vaksin ini efektif apa tidak perlu dikaji juga, karena sudah banyak terjadi mutasi-mutasi. Kira-kira begitu. Baik, Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Erwan. Bila mengalami kecewaan, sedih yang mendalam karena suatu kejadian memungkinkan menurunkan imun. Mohon tips untuk menghadapi keadaan tersebut. Terima kasih. Iya, banyak nih kasusnya nih memang ya. Langkah konkretnya ya kita harus ikhlas dulu lah. Dan ikhlas itu nggak sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang cukup berat. Dan ikhlas itu harus dilatih memang, nggak bisa nggak dilatih. Jadi memang ini banyak kasus di pasien-pasien saya. Jadi saya kembalikan lagi, kita hidup di dunia untuk apa? Ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuman satu, nggak ada kerjaan lain kita untuk ibadah. Jadi segala sesuatu itu targetnya ibadah. Ketika ada satu kejadian yang menyebabkan kita bermasalah, berhubungan dengan masalah duniawi, itu hal yang kecil. Ingat akhirat, itu yang penting. Karena semakin kita mengingat Allah, tadi yang saya sampaikan, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, hati akan semakin tenang. Ya, kenapa timbul tenang? Kenapa timbul tenang? Nah, ini ada penelitian lagi bahwa dengan mengingat Allah, banyak senyum, sabar dan ikhlas akan mengaktifkan endorfin. Nah, endorfin yang banyak, endorfin itu sejenis morfin alamiah. Morfin alamiah ini yang bikin kita tenang. Slow gitu ya. Nah, kalau orang yang stres, orang yang ada kecewa, ada orang yang pikirannya yang negatif, itu malah mengaktifkan kortisol. Kortisol naik. Nah, kalau kortisol naik, endorfinnya sedikit, itu semakin drop tuh endorfinnya, maka dia akan stres terus-menerus. Nah, saya pernah mencoba beberapa pasien untuk mengaktifkan endorfin dulu. Karena stres itu suatu hal yang mungkin tidak bisa kita hindari. Tidak mungkin bisa kita hindari. Pasti kita akan menghadapi stres. Tapi bagaimana aspek hormon di dalam tubuhnya harus yang mendominasi endorfinnya. Nah, saya coba dengan beberapa pasien yang pertama, saya suruh senyum dulu. Latihan senyum. Ada masalah, senyumin. Udah, walaupun itu hanya mencibir saja, tapi tolong senyumnya harus kanan kiri sama. Kalau sebelah doang stroke gitu ya. Jadi dua-duanya ya. Senyum dulu 20 kali. Ada penelitian orang yang senyum 20 kali endorfin keluar tuh. Satu. Tahajud. Nah, tahajud juga penting. Kortisolnya akan tereduksi. Gitu ya. Terus ketiga bekam. Bekam itu bagus mengaktifkan endorfin juga. Nah, terus kemudian perbanyak
neurotransmitter yang bikin mood seseorang menjadi bagus. Apa? Konsumsi triptopan, makanan yang tinggi triptopan. Apa? Kurma, pisang. Ya, maka itu monyet nggak ada yang stres tuh ya, gara-gara makan pisang. Ternyata tinggi triptopan. Nah, triptopan itu bikin diproduksi untuk serotonin. Nah, serotonin ini untuk neurotransmitter, untuk saraf. Jadi bikin mood seorang menjadi bagus. Gitu ya. Terus kemudian seringlah tuh membaca Quran. Quran ini juga cukup penting. Memang untuk awal belum hilang tuh stresnya, tapi saya pernah coba pasien itu, saya coba lakukan aspek-aspek tadi selama 3 bulan. Hasilnya luar biasa itu, hasilnya luar biasa. Ingat lagi nih, yang di awal tadi, kita untuk apa sih hidup di dunia? Kenapa kita harus kecewa dengan segala sesuatu? Semua kejadian ini atas izin Allah. Sakit, sehat, sama-sama ujian itu. Jangan berarti bahwa sehat itu tidak ujian, ujian juga. Sakit juga ujian. Nanti dilihat sehat dia bersyukur apa enggak. Nanti sakit dilihat dia ikhlas apa tidak. Dia sabar apa tidak. Sama-sama diuji. Jadi jangan dianggap bahwa yang sehat itu enak, belum tentu. Ya, itu ujian dari Allah juga. Kita bersyukur apa tidak. Kalau tidak bersyukur ya tinggal ditunggu aja nanti balasan dari Allah. Kan seperti itu. Jadi buat saya cobalah tingkatkan endorfin, reduksi kortisol. Nah, itu caranya. Mudah-mudahan tidak kecewa lagi insya Allah. Kira-kira begitu. Ya. Baik, Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Dika Ramadan. Assalamualaikum, sehubungan dengan WFH yang berkepanjangan, kita lebih sering berinteraksi melalui media elektronik sehingga menyebabkan mata menjadi sakit dan pusing. Pertanyaannya, obat atau makanan apakah yang baik kita konsumsi agar mengurangi atau menghilangkan rasa sakit pada mata tersebut? Iya, langkah yang pertama yang ditakutkan dari kamera ini mata menjadi kering, timbul iritasi. Ya. Jadi kalau misalnya kita di laptop atau di kamera terlalu lama, kalau bisa ya, misalnya 1 jam melihat lama, 1/4 jam melihat jauh, gitu ya. Jadi lihat jauh. Tapi kalau tidak memungkinkan, banyaklah berkedip, gitu ya, banyaklah berkedip supaya airnya muncul. Ya, tapi bukan itu yang ngedip-ngedipin orang nih, tapi banyaklah berkedip. Ya, supaya apa? Supaya itu air mata keluar, gitu ya. Jadi dibasahi. Karena yang ditakutkan radiasi sama efek kering tuh. Karena radiasi sinar tuh bikin jadi kering. Ya, jadi seringlah berkedip. Terus kemudian kalau waktunya istirahat ya optimalkan istirahat lah. Bahkan kalau perlu, kalaupun meeting misalnya 24 jam jeda dulu lah, misalnya 1 atau 2 jam stop, 2 jam stop, misalnya itu jauh lebih aman gitu ya. Nah, terus kalau dari sisi makanan, perbanyaklah antioksidan. Antioksidan itu anti kerusakan. Jadi kita tahu bahwa cahaya ini juga menyebabkan kerusakan sel. Ya, caranya bagaimana supaya tidak gampang rusak? Perbanyak antioksidan. Antioksidan itu apa? Anti kerusakan sebenarnya, antioksidatif. Apa? Makanan yang berwarna. Ya, salah satu yang paling mudah, yang paling cukup tinggi antioksidannya adalah likopen sama beta karotin. Apa sumbernya? Wortel dan tomat. Itu cukup tinggi antioksidannya. Ya, yang lain ada nggak? Ada, banyak antioksidan. Jambu biji kelutuk merah juga antioksidan. Dia tinggi vitamin C-nya. Anggur juga antioksidan. Kulit manggis juga antioksidan. Tapi yang paling mudah, yang paling murah, yang paling nggak ribet gitu ya, wortel sama tomat. Atau tomat sajalah, itu enak kok, tinggal ditambahkan madu. Nah, itu salah satunya untuk menjaga. Tapi dengan cara tadi ya, menjeda 2 jam istirahat, 2 jam istirahat, kemudian mengedip-ngedipkan mata, gitu ya. Terus istirahat yang cukup ketika sudah waktunya istirahat, gitu ya. Atau lebih bagus lagi pakai penghalang yang itu tuh, ada yang blue screen itu ya. Itu bisa mereduksi untuk ke mata, terus kemudian pencahayaannya coba diatur, jangan terlalu kurang juga jangan terlalu berlebihan. Sama tadi perbanyaklah antioksidan. Mudah-mudahan sih tidak gampang rusak mata kita dan lelah. Karena kalau sudah rusak dan lelah itu yang bikin jadi pusing, gitu ya. Dan nikmati saja. Karena kalau kita stres, tegang, sepaneng malah jadi tidak nyaman gitu ya. Dan itu yang bikin pusing. Tapi kalau kita nikmat, enjoy, slow gitu ya, insya Allah nggak pusing. Tinggal kita aja mensikapinya. Jangan di kamera terlalu tegang atau overacting atau seperti apa, udah dibikin rileks aja santai. Seperti kita ngomong saja. Ya, ini yang saya lakukan seperti itu, supaya tidak jenuh. Karena saya juga setiap hari itu dosen tuh dari pagi sampai sore juga terus-terusan itu. Komputer menjadi salah satu media untuk bisa mengajar. Mudah-mudahan bisa menjawab.
Gitu, Akhi. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Fikri. Ya, Ustaz Agus Nurhadi, Pak Dokter, ini hanya ingin saya pengen tahu pandangan dari dokter, Ustaz. Karena pandemi ini kan juga memang ada dua kubu ya. Kubu yang satu memang ini terjadi lah ya, udah banyak kasus, banyak yang meninggal, banyak yang sakit. Satu lagi memang dari sisi konspirasi katanya gitu. Ya, sebelum pandemi ini ada, dulu katanya di informasi berita itu Bill Gates ya yang katanya menyiapkan serum lah ya, vaksin. Nah, apakah ini memang benar, yang mana yang benar gitu ya? Karena ini memang kadang di masyarakat tuh ada dua pengertian yang seperti itu. Misalnya ini bisnisnya vaksin seluruh dunia, kemudian nanti vaksinnya itu bisa berupa chips yang ditempel atau dimasukkan ke tubuh kita sehingga tubuh kita dapatkan serum itu kemana-mana bisa dideteksi gitu ya, dan bisa dikontrol. Nah ini menurut pandangan Pak Dokter gimana nih Pak? Mungkin biar kita punya wawasan juga. Makasih Mas Ustaz Agus. Iya. Ini pertanyaan juga sering ditanyakan ke saya nih, apakah ini konspirasi? Saya menjawabnya wallahu alam, Pak. Wallahu alam, saya tidak tahu. Artinya saya harus ngecek kebenaran itu dulu kan. Setiap ada berita saya harus cek dulu. Apakah ini konspirasi atau bukan, sampai sekarang pun saya tidak memikirkan ke sana. Yang saya pikirkan adalah bagaimana masyarakat ini hidup sehat, gitu kan, aman dan tidak terkena COVID. Intinya itu. Anggaplah ini mungkin konspirasi, anggaplah ini mungkin tidak konspirasi. Kejadian sudah ada di depan mata. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana mempersiapkan kejadian ini supaya kita tidak berdampak buruk kepada kita. Karena kalau kita berdebat di aspek tadi, penyebab, ini masalah udah ada gitu loh. Ngapain ngurusin penyebab gitu loh. Akhirnya jadinya malah debat, masalahnya nggak tertangani gitu loh. Jadi kalau saya ada hal-hal seperti itu, mendingan ayo kita sama-sama nih, udah ada kejadian nih, mau itu konspirasi kayak, mau itu bukan kayak, pokoknya ada kejadian ini, nggak usah debat di masalah sananya, kita bikin solusi. Solusinya apa? Buat saya, menurut saya Pak, vaksin itu kan masih pro dan kontra juga. Di dalam dunia akademis juga masih pro dan kontra. Obat juga masih pro dan kontra. Yang paling jelas, yang paling mudah, imun aja ditingkatkan. Imun ditingkatkan. Itu yang paling penting buat saya. Imun ini menjadi hal yang cukup penting. Ya, sama tadi kedekatan kita kepada Sang Kholik. Ini penting banget ini. Seolah-olah kita nggak punya Tuhan gitu loh. Kita tuh punya Allah. Allah itu maha kuasa. Jadi kalau solusi konkretnya dekat sama Allah, yakin kepada Allah. Karena kita meninggal, kita sakit, kita sehat itu atas izin Allah, Pak. Kenapa ini sangat penting? Karena penelitian saya berhubungan dengan itu, Pak. Merasakan kehadiran Allah itu menjadi suatu hal yang penting dalam kita hidup, Pak. Kadang-kadangnya tidak merasakan Allah itu hanya sekedar diucapkan di mulut saja. Oh, saya yakin sama Allah. Oh, saya benar ini mengimani Allah, tapi dalam praktek sehari-hari dia tidak meyakini. Contoh yang paling sederhana, kalau sakit, apa yang diingat pertama kali? Kalau nggak obat, dokter. Ya kan, Allah itu ingatnya belakangan itu, Pak. Biasanya kalau udah deket mau mati, baru ingat Allah kayak gitu. Nah, ini hal yang sederhana gitu loh. Padahal Allah ini kunci luar biasa. Jadi mensikapi itu, Pak, aduh, itu debat nggak akan habis itu, Pak. Kalau saya berpikir, walau alam aja deh, Pak. Udah, sekarang ada masalah, kita obatin aja, Pak. Kalau saya nggak tahu itu, saya nggak tahu secara lebih rinci karena saya belum mengecek kebenaran dan sebagainya. Kira-kira begitu, Pak. Pak Fikri. Mudah-mudahan bisa menjawab. Wayakum. Selanjutnya, Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih ada waktu. Ya, saya mungkin Mas Alkif. Ya. Oke, Pak Dian, silakan. Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Gini dok, mungkin simpel saja dan sederhana mengenai masker, dok. Ya. Sebetulnya yang efektif tuh penggunaan masker bagaimana, dan apakah memang masker itu perlu dicuci atau langsung dibuang gitu kan? Karena kan ada yang bilang ini baiknya dibuang langsung sehari saja, pakai langsung buang. Ada yang boleh dicuci. Terus apakah memang
harus tertutup semua ketika kita memakai masker gitu. Karena banyak juga yang kalau kita lihat hanya sampai kumis gitu ya, atau bibir atas gitu, atau sama dagu saja gitu kan. Nah ini mungkin mohon penjelasannya Dok. Yang punya kumis, yang nggak Iya. punya kumis gimana? Iya, di bibir ya kan. Gitu. Mungkin gitu aja Dok. Makasih Dok. Ya, jadi gini Pak, ini masker ini banyak nih macam-macamnya nih. Ada yang dari kain, ada yang N95, ada yang masker yang standar bedah gitu ya. Kalau saya pribadi, saya merekomendasikan masker minimal yang standar bedah yang 3 lapis itu. Yang model apa sih standar bedah itu ya, dokter bedah pakai. Itu saran saya sih, karena kalau kain gitu ya, itu masih ada celah untuk virus gitu ya. Jadi saya khawatir sekali itu loh untuk kain itu ya. Jadi saran saya yang standar bedah itu jauh lebih aman, dan itu habis sekali pakai dibuang, tidak bisa itu dicuci. Karena takutnya ketika dicuci mungkin ada virus atau kuman yang mungkin tidak bisa terbunuh dengan hanya deterjen saja. Hemat saya begitu. Saya sih lebih aman yang prefer yang bedah itu minimal. Kalau N95 takutnya nggak bisa napas gitu ya, sesek banget. Dan itu mahal gitu kan. Tapi kalau yang ini kan murah ya, nggak terlalu mahal gitu. Ya jadi pakai yang standar bedah. Kalau menurut saya yang standar bedah itu lebih bisa mengeliminir. Kalau mohon maaf ada scuba gitu, kayaknya virus bisa masuk, kain bisa masuk gitu. Jangankan virus, bakteri mungkin bisa masuk juga. Kan virus kan ukurannya kecil sekali itu. Ya, maka itu kenapa standar rumah sakit tuh pakainya itu. Walaupun agak modal sedikit sih Pak, kalau mau ngirit ya pakai kain gitu ya. Tapi kalaupun kain sih buat saya kalau mau kain yang di dalamnya ditambah lagi dengan apa ya, sejenis tisu atau double kain, itu mungkin lebih minimal dibandingkan dengan satu lembar kain saja. Itu berisiko masih terkena itu virusnya, malah percuma itu. Ya, tapi kalau ditanya milih yang mana, yang standar bedah, kira-kira begitu Pak Dian. Jadi boleh Dok ya kalau kita lapisi tisu boleh ya? Pastikan lu tisunya itu bagus, aman, tidak ada kontaminasi zat kimia. Mendingan saya lebih nyaman ke kertas dibanding ke tisu, tapi takutnya kan sulit napas tuh Pak. Terus Dok Saya tetap kalau menyarankan yang bedah nih, kayak Pak Amiruddin nih. Amiruddin nih pakai yang standar bedah ya Pak Amiruddin ya. Pak Amiruddin lagi. Amir. Ya, Pak Amiruddin. Terus kalau itu Dok berapa lama Dok pemakaiannya itu, apakah seharian full atau boleh kita lepas atau bagaimana gitu Dok? Jangka waktunya. Artinya kan kita ketika di kantor kan otomatis pakai terus nih ceritanya gitu. Nah, kita kan panas juga. Nah, kalau melepas tuh ada tekniknya Pak. Nanti Bapak lihat di YouTube tuh. Melepas tuh ada tekniknya. Jadi bagian dalamnya itu tetap tidak boleh terkontaminasi. Bagian luar boleh kontaminasi, tapi bagian dalam tidak boleh kontaminasi. Nanti ada teknik melepasnya. Ada kok di YouTube sudah diajarkan. Nanti dilipat apa gimana. Siap. Gitu. Nah, nanti tinggal dilihat aja Pak. Ya, jadi jangan sampai bagian dalam juga terkontaminasi. Atau tadi nutup itu harus kan gini, virus itu kan masuk lewat pernapasan. Jadi nutup itu harus hidung sama mulut Pak. Ya, jadi jangan kumis tuh. Percuma masih bisa dihirup dia. Jadi harus hidung sama mulut. Dan kalau etika untuk dia mau makan atau minum bukan ditarik begini Pak. Kalau ditarik tuh jadi nanti kuman yang di sini jadi kemasuk lagi gitu. Nah itu yang sering salah itu. Ditarik dulu ke dagu, habis dari dagu ditarik ke atas lagi. Kontaminasi jadinya. Jadi yang benar bukan ditarik, jadi dilepas. Nanti ada tekniknya tuh di YouTube tuh. Terus baru dipakai lagi boleh. Yang penting dalam tidak boleh kontaminasi. Kira-kira begitu. Baik Adian, Dok, terima kasih Dok. Ya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup puas mungkin. kayaknya. Cukup kali Mas Akib. Cukup kali. Ya, Pak. Baik, mungkin tutup doa dengan Ustaz Agus ya, Pak Dian. Iya, boleh. Doa penutup majelis saja. Agus. Doa penutup majelis saja deh ya. Baik. Sunnahnya itu dengan penutup majelis. Ya. Baik. Ya, terima kasih pada Dr. Agus
MBiomed MA yang telah memberikan ilmunya. Semoga kita dapat mengaplikasikannya, dan jazakumullah khairan kepada para hadirin, Bapak Ibu yang telah mengikuti kajian pada siang hari ini. Semoga bermanfaat Amin. untuk kita semua, dan jazakallah khairan pada Ustaz Dr. Agus Ramadi. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Mas Akib, Nantikan Mas Akib, kajian. Mas Akib, Afan. Materinya bisa di-share nanti ya, Dok. Boleh, saya akan kirimkan nanti. Nanti ke Mas Akib ya. Makasih, Dok. Ya, baik. Ya. Ya. Atau ke Pak Ya, Pak Pak Miftah. Boleh. Ya, kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live. Jazakallah Makasih, khairan, Dok. Ustaz. Makasih, Dok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya.